Shalom jemaat host online yang saya kasihi, senang sekali ya kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan hari ini. Kita sudah banyak belajar ya sepanjang tahun. Jadi melalui media online ini kita sangat bersyukur sekali. Kadangkala kita sangat sibuk ya kan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui media online ini. Jadi di host sendiri kita selalu berusaha memberikan ya seperti visi kita adalah di dalam media online juga kita terus berusaha meningkatkan pelayanan untuk di media online supaya saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara boleh mendapatkan pengetahuan penggalian firman Tuhan oleh hamba-hambanya yang untuk sharing firman Tuhan. Sebelum kita lanjut sharing firman Tuhan hari ini adalah jangan menjadi bebal ya. Bebal itu di sini adalah orang bebal. Jadi jangan menjadi orang bebal. Nah, di sini kita belajar ya, walaupun diri saya sendiri saya berusaha menghidupi firman yang saya katakan. Kadang-kala saya juga mungkin jadi orang yang bebal juga bagi orang lain, terutama bagi orang tua atau bagi suami atau bagi anak. Tetapi di sini kita mau belajar bersama, bukan untuk menghakimi. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran itu dan kita dengar, kita berusaha untuk tidak seperti yang di Alkitab tulis. Nah, untuk itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, hanya yang daripada-Mu yang boleh hamba sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, menjadi penyambung bibir lidah hamba-Mu ya Bapa. Ini menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat di mana kami berada ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kami mau menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bebal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, di sekeliling kita ini kadang bahkan diri kita sendiri juga kadang-kadang walaupun kadang-kadang pikir aku ini nggak bebal, tapi bagi orang lain kita itu bebal yang sudah seperti saya sebutkan tadi. Nah, bebal itu adalah orang-orang yang tidak menyenangkan ya. Dalam bahasa Ibrani-nya sendiri saya cukup terkejut. Itu dalam bahasa aslinya orang bebal itu kesel ya. Jadi kesel itu jadi ngeselin ya. Udah bahasa aslinya seperti itu. Jadi kalau orang bebal itu kesel, itu dalam bahasa Ibrani kesel. Nah, jadi kita kesel ya. Ya seperti itu, cukup lucu gitu. Karena dalam bahasa Indonesia bisa kesel gitu. Jadi ya kita kesel sama orang bebal ya, nggak cukup masuk di akal ya. Jadi kita mau ketahui orang bebal itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi ciri-ciri orang bebal itu adalah pertama tidak suka mendengar ya. Jadi orang macam ini itu hanya mendengar untuk memuaskan telinga dan pengertiannya sendiri. Itu orang bebal ya. Ciri-cirinya ya mudah-mudahan tidak ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada ya minta ampun sama Tuhan dan berusaha merubahnya ya, tentu saja. Yang kedua, tidak memakai akal budi ya, tidak memakai akal budi. Jadi pakainya emosi gitu. Begitu dengar sesuatu nggak pakai akal budi, langsung mulutnya langsung tek ya, tidak mikir lagi. Nah, itu ciri-ciri orang bebal. Ketiga, suka mencemooh ya. Suka mencemooh itu yaitu dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu gitu. Ada aja yang di komplainin. Tidak suka pada pengetahuan ya, tidak memiliki pengetahuan dan tidak suka juga mencari pengetahuan ya. Yaitu termasuk juga orang bebal. Dalam arti tidak suka mencari tahu lagi gitu. Misalnya dia itu adalah seseorang yang pemain musik gitu, pemain musik. Dia harus cari tahu lagi. Kalau
untuk berkembang ya. Jadi oh ini apa ya? Oh ini kok ada yang baru ya, ada hal yang baru. Nah itu adalah salah satu ciri kalau kita itu tidak bebal, terus mencari pengetahuan ya. Walaupun kadang nggak harus sekolah lagi, tapi ya membaca buku, ya kan, bisa melihat di YouTube gitu. Dan salah satunya adalah mendengarkan firman Tuhan ini ya. Mendengarkan firman Tuhan ini bagi hamba-hamba Tuhan nggak asal ngomong aja gitu. Mereka itu mempelajarinya, mereka itu merenungkannya, mereka tuh buka-buka ya referensinya, Alkitabnya, pendalamannya. Jadi kalau kita suka akan pengetahuan, maka kita tidak akan menjadi orang yang bebal. Jadi saya berharap saudara-saudara juga suka akan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah banyak mengumbar perkataan yang sia-sia ya. Jadi apa aja disebut, nggak ditanya, komennya disebut, menyebutkan. Jadi ya nggak perlu dalam kehidupan dia itu disampaikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya orang yang bebal itu tidak suka hikmat. Jadi kalau seperti orang bilang tuh dapat pendapat ketika dia sedang ada masalah, dapat masukan apa aja tuh, bukannya mencari hikmat, ya siapa aja dia bisa terima. Nah, sebagai orang yang bijaksana, janganlah kita gampang untuk menerima pendapat pada orang lain tanpa berhikmat. Nah, yang selanjutnya suka mengeluarkan isi hati secara berlebihan. Nah, kadang kita suka begitu juga ya, secara berlebihan ya. Kadang sampai kita itu puas. Itu kadang-kadang boleh-boleh aja, tapi jangan seperti itu terus-menerus ya. Karena manusia itu punya limit. Kadang-kadang orang yang mendengarkannya itu punya limit juga untuk mendengarkan saudara gitu. Kalau sekali dua kali oke, tapi kalau terus menerus rasanya Anda ini kok hidupnya penuh dengan masalah ya gitu loh. Nah jangan seperti itu. Nah yang lainnya adalah suka kejahatan. Jadi suka sekali menjahati orang lain, suka sekali bikin susah orang lain gitu ya. Jadi kalau kita nih ke restoran gitu ya, makanan telat sedikit ngomel-ngomel gitu kan, itu sebenarnya kita bilang nggak jahat lah, memang servisnya begitu gitu kan. Terus ada hal yang salah yang teman kita lakukan, kayaknya kalau nggak diteken tuh orang, kayaknya rasanya nggak ini ya gitu loh. Nanti kita alasannya kita habis dia terus menerus gitu. Ini juga kadang-kadang saya mau berbuat dengan diri saya sendiri. Kadang terhadap anak juga kita kan begitu gitu kan. Asalnya kita jahat gitu ya sama anak itu. Anak nggak makan, telat makan ya, pulang sekolah makanannya nggak dimakan ya, dari kita udah siapin, udah capek-capek kita ngomel gitu ya. Itu kadang nggak salah ya, tapi kayaknya jahat ya gitu loh. Kalau bisa kita jangan suka kejahatan, karena orang bebal itu suka dengan kejahatan, suka mencari gara-gara gitu loh. Nah kita bisa bilangnya dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Kita menjadi orang yang suka kebaikan daripada suka kejahatan. Jadi selanjutnya melampiaskan nafsu, mencari aman, tidak jujur, tidak suka pengertian gitu. Kalau dibilangin dengan pengertian yang baik, nggak suka. Rasanya maunya berantem dulu gitu, baru bisa ngerti. Nah itu juga banyak. Jadi orang bebal juga menganggap dirinya itu sendiri bijak, percaya kepada dirinya sendiri. Walaupun orang lain bilang, itu nggak bagus loh, itu nggak cocok loh buat kamu. Tapi dia merasa enggak, itu benar, itu cocok gitu. Kadang-kadang hal ini bukan untuk orang biasa, kadang-kadang hamba Tuhan pun ya mungkin termasuk saya juga gitu, merasa diri saya ini bijak, percaya kepada diri saya sendiri, padahal beberapa orang yang lebih rohani dari saya memberitahu saya misalnya, hal ini kamu kayaknya kurang bijak deh kalau begini-begini. Enggak tuh, oke, saya oke kok gitu, saya udah doa sama Tuhan untuk membela diri, padahal belum tentu ya Tuhan mau berkata seperti itu. Padahal orang lain, kadang-kadang Tuhan juga memakai orang lain untuk memberi nasihat kepada kita, karena kita ini nggak dengerin suara Tuhan juga gitu loh. Nah seperti itu. Nah ayat firman Tuhan yang saya mau balas dari semua yang tadi adalah dari Amsal 26 ayat 1 sampai 12. Jadi kalau
saudara nih seperti yang saya bilang tadi di atas tuh, siap-siap aja. Tuhan berkata seperti ini ya. Jadi di Amsal 26 ayat 1 sampai 12. Ayat pertama, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi kalau saudara seperti yang saya bilang di atas tadi, Anda ini nggak mendapat penghormatan loh. Jadi jangan harap Anda ini dihormati kalau Anda melakukan hal-hal seperti demikian di atas ya. Seperti tidak memakai akal budi, suka mencemooh gitu, suka sok bijak. Nah, itu Anda tidak akan dihormati. Nah, yang kedua, ayat kedua, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Itu kita lewati. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung bagi orang bedal. Punggung orang bebal. Jadi kita ini disediain pentung sama Tuhan. Kalau kita bebal ya, jadi punggung kita ini dipentung. Sering mendapatkan masalah kalau kita bilang. Jadi di ayat firman Tuhan nih di Amsal ketiga ini, di ayat ketiga ini kita akan mendapat banyak masalah ya, pentung untuk punggung orang bebal. Karena apa? Karena kita ini suka berbikin masalah kalau kita itu bebal. Keempat, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Nah, kalau kita ini orangnya bebal ya, orang bijak biasanya akan malas berurusan sama kita. Ya, mereka akan jawab seadanya, mereka akan ya sudahlah gitu, karena orang bijaksana ini akan malas ya untuk berdebat terus dengan saudara kalau kita ini orang yang bebal. Dan kita juga di posisi sebaliknya, kalau kita ini orang yang tahu gitu kan, ada saudara atau teman kita yang orangnya bebal, kita juga males, kita nggak usah terus-menerus mencari masalah dengan orang tersebut gitu, dengan mencoba menasehatinya, nggak usah membuang-buang waktu ya. Itu kalau Tuhan izinkan memakai kita bersedia. Tapi kalau untuk kita yang mau merubah seseorang, nggak usah, karena akan membuang-buang waktu kita juga. Nah, yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ini kalau kita orang bebal, kadang-kadang ya itu, ini hampir sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi orang akan terserah dengan Anda. Sebab Anda juga kalau dibilangin sesuatu agak bisa mengerti gitu. Anda tetap dengan pendirian Anda sendiri, dengan percaya kepada diri Anda sendiri. Jadi orang lain yang bijaksana yang berusaha menasihati saudara juga jadi mental gitu. Nah, itu kalau kita seperti itu, kita harus berubah, saudara. Yang keenam, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Kalau kita ini orangnya bebal, ya, kalau kita orangnya bebal, kita tidak akan dipercaya orang lain, saudara. Ya, kita orang-orang akan nggak mau berurusan dengan orang bebal, nggak mau berurusan dengan kita gitu, karena kita ini nggak dipercaya dan nanti akan celaka gitu kalau dipercayakan sesuatu, karena nanti dikatakannya ini, disampaikannya yang lain, jadi akan membuat masalah. Jadi biasanya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang penuh hikmat akan memilih orang untuk siapa bisa dipercaya. Nggak termaksud orang bebal ini, karena akan memberikan masalah. Nah, di ayat ke-7, Amsal di mulut orang bebal seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Di ayat ke-7 ini, jadi yaitu lebih ke perkataan. Jadi perkataannya itu akan susah untuk dipercaya. Dan jadi seperti di sini dibilang seperti kaki yang terkulai pada orang yang lumpuh. Jadi nggak berfungsi. Jadi kalau kita itu mendapatkan nasihat dari orang bebal itu sebenarnya nggak berfungsi. Jadi saudara pilih-pilihlah. Kalau saudara itu punya masalah, punya problem, pilihlah orang ini bijak apa enggak untuk dijadikan masalah. Kadang-kadang orang terdekat kita, kayaknya nih aku mau minta. Tapi kalau misalnya orang tersebut kira-kira kurang bijaksana, lebih baik saudara berdoa lagi sama Tuhan, siapa orang yang tepat untuk memberikan saudara
nasihat dan advice. Di ayat ke-8, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Jadi jika kita menghormati orang yang bebal itu kita bodoh gitu ya. Jadi kalau kita tuh di sini tuh kalau kita menghormati orang yang bebal, ya itu kita itu seperti orang yang kan banyak ya di luar sana gitu, seperti kita tuh menjilat orang lain gitu kan. Udah tahu orangnya kan misalnya orang bebal gitu kan, orangnya jahat gitu. Orangnya jahat, orangnya sombong gitu, suka menindas orang lain. Terus ketika dia ngomong, saya begini-beginian, kita langsung, oh iya benar Pak, iya Pak, Bapak yang Bapak omong itu benar loh. Itu sesuai dengan yang kita mau. Itu adalah orang yang munafik. Sedangkan kita ini orang Kristen, ya kan? Kita tahu yang mana yang bebal, yang mana yang berhikmat. Kita nggak perlu menjilat orang lain. Terlebih orang tersebut orang yang berdosa, ya. Nah, ayat selanjutnya 9, Amsal di mulut orang bebal ada seperti duri yang menusuk tangan pemabuk, ya. Jadi omongannya tuh sama sepertinya di sini tuh omongan gak bisa dipercaya ya kan kalau orang pemabuk ya. Jadi di sini kan duri yang menusuk tangan mabuk, orang pemabuk tuh nggak berasa gitu. Biasanya kalau misalnya mereka tuh disakiti, biasanya mereka nggak berasa karena mereka sedang mabuk. Nah itu juga sama seperti orang bebal, lagi-lagi mulutnya. Nah ayat selanjutnya ke-10, siapa yang mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat seperti pemanah yang melukai setiap orang. Jadi kalau kita itu mempekerjakan orang bebal, ya kan, ini akan mencelakakan banyak orang. Kenapa mencelakakan banyak orang? Ya karena orangnya itu bebal, nggak bisa dibilangin gitu. Ini paling sedih ya kalau kita punya karyawan, punya orang-orang yang kita pimpin, ini orang bebal gitu. Sebenarnya di Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini berkata, kasihan deh kamu ya, misalnya kalau kita tuh punya orang-orang yang kita pimpin orang bebal. Kita pun sama, jangan-jangan ya kan kita ini orangnya bebal sampai tuh pemimpin kita tuh susah ngatur kita. Nah itu kita minta kerendahan hati supaya kita itu berubah, supaya jangan orang yang memimpin kita, orang di atas kita ini capek hati dengan kita karena kita ini orangnya bebal ya. Karena bukannya cuman pemimpin aja, semuanya yang bekerja sama dengan dia itu akan terluka juga karena ulah dia gitu. Nah makanya kita kalau sampai kita bekerja sama ada salah, mungkin ada teman-teman kita yang kelihatannya masih bebal, kita berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan biarlah ayat firman Tuhan ini bisa mengingatkan mereka, Tuhan. Kalau perlu share ya video ini, kalau perlu share video ini supaya juga kita tidak menjadi orang yang bebal, karena ya itu Tuhan bilang kita nggak akan dihargai kalau kita itu orang yang bebal. Ayat ke-11, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi biasanya juga orang bebal itu diulang-ulang lagi kesalahannya di hal yang sama lagi. Kalau berbeda masih kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin dia belum ngerti yang ini gitu. Tapi kalau yang sama itu rasanya bodoh ya. Kalau berkali terus menerus misalnya masalahnya di mana gitu, masalahnya misalnya di masalah keuangan, selalu beli barang-barangnya maunya yang mahal, yang nggak sesuai kemampuan sehingga terikat jadi jatuh ke dalam hutang. Udah bebas nih, akhirnya lunas ya, dapat bonus dari kantor, dari kerjaan, dapat warisan, lunas, diulang lagi ya, diulang lagi, beli barang-barang lagi. Itu hal-hal yang bukan hanya itu saja, tapi hal-hal lainnya gitu, kesalahan yang diulang-ulang lagi. Itu adalah akan capek, orang bebal itu akan capek sendiri juga. Nah ayat ke-12 yang terakhir, jika engkau melihat orang bebal menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi orang bebal itu ya harapannya banyak, keinginannya banyak deh pokoknya, tapi nggak ada yang dikerjain ya. Aku mau ini, aku mau itu, oh nanti aku mau begini, nanti aku mau itu, tapi tidak ada satu hal yang dikerjain dengan konsisten ya. Jadi kita jangan jadi bebal saudara-saudara.
Kalau kita mau memulai segala sesuatu, kita harus kerjakan. Kadang itu nggak capek ya, kadang itu sulit gitu loh, penuh tantangan, tapi di situ kesetiaan kita teruji gitu loh. Jadi jangan segala sesuatu itu mudah untuk menyerah gitu, karena di situ kita nggak bisa melihat prosesnya. Nah, jadi hari ini kita cukup banyak ya belajar tentang orang bebal. Nah, gimana supaya kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita? Jangan menjadi orang yang bebal, saudara-saudara. Ya, baca firman Tuhan terus, terutama dari kitab Amsal ini, karena saudara-saudara nggak mau, ya kan, mendapatkan pentung, ya kan, karena kita sering mendapat masalah, tidak dihargai oleh orang lain, tidak respect orang lain sama saudara, karena saudara itu misalnya suka mencemooh, suka kejahatan, suka mengumbar kata yang sia-sia, tidak suka pengertian gitu. Banyak hal-hal lain ya. Jadi saudara itu nggak bisa dipercaya karena bebal. Demikian firman Tuhan hari ini, kita mau belajar supaya kita ini jangan bebal, saudara-saudara ya. Saya harap saya maupun saudara kita semua belajar supaya kita ini jangan termasuk menjadi ciri-ciri orang bebal ya. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar supaya kami tidak mau menjadi orang bebal ya Tuhan. Kami juga tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang menyulitkan orang lain di dalam kehidupan kami. Kami berusaha Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang menyenangkan ya Tuhan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan terutama ya Tuhan, juga tidak mengecewakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau menaruh kami Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Kalau kami menjadi orang yang bebal ya Tuhan, maka nama Tuhan kami tidak dipermuliakan ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, kami mau belajar tentang orang bebal. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Kalau kami ini orang-orang yang bebal ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana Tuhan. Tapi kalau kami Tuhan, orang-orang yang harus berurusan dengan orang bebal setiap hari ya Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak terbawa-bawa dengan kebebalan mereka Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang sama dengan mereka Tuhan, dengan membalas, dengan berdebat, dengan berargumentasi Tuhan, dengan orang-orang yang bebal ini ya Tuhan. Tapi kami punya kasih ya Tuhan, untuk mengampuni mereka Tuhan, untuk tidak terbawa-bawa Tuhan dalam dosa mereka Tuhan, dan kebebalan hati mereka ya Bapa. Berkati kami supaya kami menjadi terang dan garam ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tahun ini Tuhan, di dalam kehidupan kami, tahun extra mile, kami mau lebih setia lagi, kami mau belajar lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian jemaat firman Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam khotbah firman Tuhan berikutnya. God bless you.